London, awal tahun 1916. Kabut pagi menggantung rendah di antara cerobong-cerobong pabrik yang terus mengepulkan asap. Di jalanan sempit yang biasanya dipenuhi oleh para pria dengan jas kerja lusuh, kini terdengar langkah kaki yang berbeda. Yang ternyata itu ialah suara sepatu para perempuan. Mereka berjalan cepat, menembus dingin menuju bangunan-bangunan industri yang selama ratusan tahun dianggap bukan tempat mereka. Tidak ada pidato, tidak ada pengumuman resmi, namun pagi itu menandai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pergantian tenaga kerja. Perang pun telah memanggil, para laki-laki pun turun ke medan pertempuran, dan sebagai gantinya, sejarah terpaksa memanggil para perempuan untuk mengambil peran yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapkan kopi dan cemilan. Langsung saja kita masuk ke bagian ketika keyakinan lama mulai retak. Sebelum 1914, dunia barat hidup dalam keteraturan yang nyaris tidak pernah digugat. Peran perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah hukum tak tertulis. Laki-laki dilatih untuk bekerja, memimpin, dan jika perlu, mati demi negara. Sedangkan perempuan dilatih untuk mendukung dari balik layar, seperti menjaga rumah, melahirkan generasi-generasi berikutnya, dan menunggu dengan sabar. Di Inggris, Prancis, dan Jerman, sebagian besar perempuan bahkan tidak memiliki hak politik, apalagi akses luas ke pekerjaan industri. Banyak yang percaya perempuan secara biologis tidak cocok untuk kerja berat, pengambilan keputusan, atau tanggung jawab publik. Itu bukanlah sekedar opini pinggiran, namun hal tersebut sudah menjadi pandangan utama yang sangat diyakini pada zaman itu. Lalu, Perang Dunia Pertama pun meledak. Dalam hitungan bulan, jutaan laki-laki direkrut dan dikirim ke medan perang. Pada tahun 1915 saja, Inggris telah kehilangan ratusan ribu tenaga kerja produktif. Pabrik amunisi kekurangan buruh, kereta logistik terancam berhenti. Negara-negara industri mulai menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa produksi, perang tidak bisa dilanjutkan. Maka dari sinilah, pertanyaan dengan nada ragu yang mengusik pikiran itu pun akhirnya muncul. Bagaimana jika peran laki-laki digantikan oleh perempuan? Bagaimana jika perempuan yang bekerja? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang lainnya. Pertanyaan tersebut bukan hanya mengenai masalah teknis, tapi juga mengenai masalah ideologis. Jika perempuan bisa menggantikan laki-laki, walaupun sementara, maka seluruh fondasi sosial yang dibangun selama berabad-abad berada dalam ancaman. Fakta yang mengejutkannya, banyak para pejabat negara saat itu tidak percaya hal ini akan berhasil. Mereka menganggapnya hal ini merupakan solusi darurat yang dapat berisiko lebih buruk. Namun pertanyaan menggantung semakin berat. Apa yang lebih berbahaya? Antara mempertahankan keyakinan lama atau kalah perang karena kekurangan tenaga kerja? Masuk ke bagian utama saat-saat pabrik, ladang, dan negara bertumpu pada perempuan. Tahun 1915 hingga 1918 menjadi periode transformasi paling cepat dalam sejarah peran gender. Di Inggris, pemerintah akhirnya membuka pintu pabrik-pabrik strategis bagi perempuan. Dalam waktu singkat, lebih dari 1 juta perempuan masuk ke sektor industri berat. Mereka bekerja di pabrik amunisi di Manchester, Birmingham, dan London Timur. Setiap hari, mereka berhadapan dengan mesin besar, bahan peledak, dan jam kerja yang cukup panjang. Banyak dari mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya. Namun, perang tidak memberi waktu untuk belajar terlebih dahulu secara perlahan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ledakan di pabrik bukan hal langka. Ribuan perempuan cacat permanen. Bahkan, beberapa ada yang nyawanya pun melayang. Namun sayangnya, kematian mereka jarang disebut sebagai pengorbanan perang. Fakta mengejutkan yang jarang disebut,
kulit para pekerja amunisi sering berubah kuning kehijauan akibat bahan kimia TNT. Mereka dijuluki Canary Girls, yang maknanya seperti burung kenari di tambang berbahaya. Di Perancis, situasinya tak kalah dramatis. Di desa-desa, hampir kehilangan seluruh pria usia produktif. Ladang gandum, kebun anggur, dan peternakan dikelola oleh para perempuan. Mereka mengangkat bajak, memanen hasil bumi, dan menjaga pasokan makanan nasional. Di beberapa wilayah, lebih dari 2/3 tenaga kerja pertanian adalah perempuan. Di kota-kota besar, perempuan menjadi pengemudi tram, konduktor kereta, petugas pos, hingga staf pemerintahan. Di Jerman, perempuan bahkan mengisi posisi administratif militer, mengelola logistik perang dari belakang garis pertahanan. Yang mengejutkan dunia bahwa tidak hanya sistem ini berjalan dengan cukup baik, tetapi bahwa produktivitas dari industri tersebut tidak runtuh. Beberapa laporan yang menunjukkan bahwa produksi senjata meningkat justru ketika perempuan menjadi mayoritas tenaga kerja. Ini menjadi pukulan telak bagi anggapan lama tentang ketidakmampuan perempuan dalam melakukan tugas laki-laki. Namun, pertanyaan mulai bergema, meski seringkali hanya sebuah bisikan. Jika perempuan bisa menopang negara saat perang, mengapa mereka dianggap lemah saat damai? Dan pertanyaan yang lebih berbahaya lagi, apakah selama ini masyarakat keliru menilai setengah dari populasinya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang lanjut ke bagian perang usai dan dunia tak lagi sama. Ketika perang berakhir pada November 1918, dunia pun akhirnya bernapas lega. Laki-laki yang selamat pulang dari medan perang. Negara-negara berusaha mengembalikan keadaan seperti semula. Perempuan didorong kembali ke rumah, kembali menjalankan tugas layaknya sebelum para laki-laki turun ke medan perang. Banyak yang kehilangan pekerjaan mereka hampir seketika. Namun, hal itu membawa masalah besar. Ingatan kolektif tidak bisa dihapus. Para perempuan telah melihat diri mereka sendiri yang terlihat mampu melakukan tugas laki-laki. Masyarakat juga telah menyaksikannya secara langsung. Hanya beberapa tahun setelah perang, Inggris memberikan hak pilih kepada perempuan, sesuatu yang selama puluhan tahun ditolak mentah-mentah. Di banyak negara Eropa, perempuan mulai menuntut akses pendidikan, pekerjaan, dan hak sipil dengan dasar yang kuat, yaitu sebuah pengalaman nyata, bukan hanya sekedar teori. Fakta paling ironis dari semua ini adalah bahwa perubahan tersebut bukan hasil gerakan idealis semata, melainkan hasil dari krisis besar. Perang yang diciptakan oleh struktur patriarki justru memaksa struktur itu membuka celahnya sendiri. Makna terdalam dari peristiwa ini bukan hanya soal perempuan menggantikan laki-laki, tetapi tentang bagaimana kemampuan manusia seringkali terkubur bukan karena keterbatasan, melainkan karena tidak diberi kesempatan. Dan pertanyaan terakhir pun tertinggal hingga hari ini. Berapa banyak potensi yang masih terbuang di dunia hanya karena kita terlalu lama mempercayai pembagian peran yang tidak pernah benar-benar diuji. Sejarah membuktikan satu hal penting. Ketika keadaan memaksa, manusia seringkali menemukan bahwa batas-batas yang ia yakini selama ini ternyata hanya ilusi. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini untuk dapatkan video baru dari channel ini. Terima kasih.